Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 10, Standar Pengendalian dan Manajemen Kontemporer. Standar pengendalian. Pengertian. Robin dan Korter mengartikan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Jadi di sini suatu kegiatan memantau suatu aktivitas yang telah direncanakan, lalu memberikan koreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dari rencana yang ada, sehingga nanti tujuannya terselesaikan. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Jadi di sini memastikan suatu kegiatan sesuai dengan planning, perencanaan, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengendalian, yang pertama pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Jadi sebelum kegiatan itu sudah ada dianggarkan berapa sumber daya yang digunakan, berapa rupiah nilainya, lalu bahannya berapa, nilai bahannya berapa, lalu modalnya untuk melancarkan kegiatan tersebut dari mana, berapa nilainya, apakah modal berasal dari utang atau modal berasal dari saham. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Jadi di sini meninjau operasi yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa operasi tersebut sesuai dengan rencana yang telah diuraikan di awal, agar nanti tujuan tercapai. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Biasanya berfokus pada hasil akhir, outputnya, sebagai perbaikan berbagai tindakan masa depan. Metode umpan balik yang dipakai dalam bisnis meliputi analisa laporan keuangan, analisa biaya standar, pengendalian kualitas, evaluasi kinerja karyawan. Jadi di sini yang dikendalikannya itu hasil akhir, outputnya. Nanti bisa dilihat dari rasio keuangan, bisa dilihat dari kualitas barang atau jasa, dan royalitas dari karyawan itu sendiri. Elemen pengendalian, manajer dapat memfokuskan pada standar dalam bidang fungsional untuk mengukur prestasi. Misalnya dalam produksi, itu ada mutu, dibuat standar mutu suatu barang atau jasa. Jadi kalau dia di bawah standar, maka harus dievaluasi.
agar dia sama dengan standar atau di atas standar. Lalu jumlah, kuantitas dari produk, lalu biaya, dan keempat prestasi kerja individu. Dalam bidang pemasaran, yang pertama volume penjualan dibuatkan standar. Berapa volume penjualan yang sebaiknya. Lalu kedua pengeluaran penjualan, yang ketiga pengiklanan, yang keempat prestasi salesman. Untuk sumber daya manusia, hubungan tenaga kerja, yang kedua pergantian tenaga kerja. Kalau dia turnover dari tenaga kerja terlalu tinggi, nah dibikin standarnya. Lalu tingkat absensi, ketidakhadiran dari pegawai. Di bidang keuangan, pengeluaran modal, baik modal asing maupun modal sendiri. Lalu kecukupan kesediaan modal, lalu arus modal, dan yang keempat likuiditas. Kesediaan dana agar operasi berjalan lancar. Laporan keuangan pengendalian. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena merupakan tolak ukur. Yang pertama, keberhasilan manajemen. Jadi berhasilnya manajemen terlihat dari laporan keuangan yang baik, laba yang sesuai dengan perencanaan. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan itu sebagai upaya manajemen melaporkan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembangan perusahaan. Diupayakan untuk ekspansi perluasan dari perusahaan di masa yang akan datang. Bertolak dari laporan keuangan. Yang keempat, penutupan perusahaan. Analisa laporan keuangan, analisa rasio. Rasio itu membandingkan angka-angka, digunakan untuk membandingkan angka-angka historis perusahaan secara yang pertama time series dari waktu ke waktu, membandingkan antara waktu yang lampau dari periode ke periode berikutnya. Untuk apa? Melihat perkembangan. Misalnya sekarang tahun 2022 itu dibandingkan dengan tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020. Dilihat perkembangan dari keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, perbandingan dengan perusahaan sejenis. Jadi yang dilihat data keuangan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis, yang sama. Untuk apa dipakainya? Untuk melihat perkembangannya dari perusahaan lain, kemajuannya dari perusahaan lain, keberhasilannya dari perusahaan lain yang sejenis. Ada 4 tes untuk membantu pembuatan keputusan. Yang pertama, test of profitability, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Nanti rasionya itu yang pertama return on owner investment, ROI. Rumusnya laba dibagi rata-rata modal sendiri. Yang kedua return on total investment. Rumusnya laba plus biaya bunga dibagi rata-rata total aset. Yang ketiga financial leverage. Rumusnya ROI dibagi RTI. Yang keempat, earning per share. Rumusnya laba dibagi rata jumlah saham beredar. Selanjutnya profit margin. Rumusnya laba dibagi penjualan bersih.
Selanjutnya fixed asset turnover ratio. Rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata aset bersih. Nah, yang kedua, test of liquidity. Jadi kemampuan untuk membayar apabila ditagih. Kemampuan untuk menyediakan dana apabila ditagih. Yang pertama, cash ratio. Rumusnya cash ditambah setara kas dibagi utang lancar. Yang kedua, current ratio. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang ketiga, quick ratio. Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Selanjutnya, receivable turnover. Penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Average age of receivable. 365 dibagi receivable turnover. Lalu inventory turnover, rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Average day supply in inventory, 365 dibagi inventory turnover. Yang ketiga, test of solvency dan equity position. Rasionya debt equity ratio. Rumusnya total utang. Jadi semua utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Yang keempat, market test. Rasionya price atau earning ratio. Rumusnya harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Selanjutnya dividend yield ratio. Rumusnya dividen per lembar dibagi harga pasar per lembar saham. Book value per share. Rumusnya modal saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Manajemen modern. Manajemen kontemporer. Model manajemen kontemporer yang pertama model tipe Z. William Ochi mengemukakan bahwa perusahaan Amerika dan Jepang berbeda dalam 7 dimensi yang penting, yaitu A. Lama masa kerja. Masyarakat Jepang terkenal dengan julukan gila kerja dengan waktu yang panjang per harinya. B. Cara pengambilan keputusan. Di Amerika, pengambilan keputusan secara individu oleh pegawai tersebut. C. Letak tanggung jawab. Di Amerika, pengambilan keputusan secara individu, begitu pula dengan tanggung jawab secara individu dari karyawan tersebut. D. Kecepatan evaluasi dan promosi. Di Jepang, berdasarkan senioritas. Dan di Amerika, pegawai baru jika mempunyai skill bisa menjadi pimpinan bagi karyawan lama. Mekanisme kontrol. Birokrasi di Amerika dirancang untuk mengontrol para pegawai melalui sistem struktural yang dipantau secara ketat. Spesialisasi jalur karir. Di Amerika, pegawai diminta untuk spesialisasi. Perhatian perusahaan terhadap pegawai. Jepang memperlakukan pegawainya sebagai sumber yang berharga dan langka yang harus diberi makan untuk jangka waktu lama. Kedua, gerakan ekselensi. Peter and Waterman mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu yang excellent
atau mereka yang memiliki kesuksesan yang telah berlangsung dalam jangka panjang, melakukan banyak hal secara sistematik untuk membuat mereka terpisah dari perusahaan lain. Karakteristik dasar yang mungkin memicu ekselensi: A. Melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Misalnya memproduksi suatu barang, dilihat barang ini kebutuhannya kapan. Kalau barang misalnya payung, lebih banyak diproduksi misalnya mendekati musim hujan. Yang ke B, tetap dekat dengan konsumen, agar nanti konsumen menjadi konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Yang C, mempromosikan otonomi dan kewirausahaan. D, memaksimalkan produktivitas pekerja. E, menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. F, melakukan yang terbaik dan diketahui perusahaan. G, mempertahankan struktur organisasi yang sederhana. Yang ketiga, TQM, Total Quality Management, sebagai komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik, dan pelatihan. Berdasarkan CG yang dilakukan Lechless and Berry terhadap 700 orang eksekutif, ditemukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM pada sejumlah perusahaan yaitu A. 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan, 60% ingin mengurangi biaya, 59% disebabkan inisiatif para eksekutif, 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing. ISO 9000 dan ISO 14000. ISO, International Organization for Standardization. Ada 4 macam standar yang diberikan. Yang pertama, ISO 9001 melaksanakan semua aspek pabrikan, manufacturing, termasuk pengembangan dan penyerahan produk dan jasa. Yang B, ISO 9002 melaksanakan semua fungsi pabrikan kecuali desain dan pengembangan produk atau jasa. ISO 9003 perusahaan non-pabrikan seperti distributor, operasi pergudangan. Yang D, ISO 14000 unsur-unsur manajemen lingkungan yang berkualitas. Proses rekayasa ulang bisnis. Proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran untuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Proses rekayasa ulang ditujukan untuk yang A, meningkatkan produktivitas, yang B, mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, yang C, mencapai hasil yang luar biasa minimal 50% kenaikannya, D, menghilangkan tingkat dan pekerjaan yang tidak perlu, restrukturisasi. Yang keenam, downsizing, versi restrukturisasi organisasi yang menghasilkan penurunan besaran organisasi dan sering menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. Pada dasarnya, downsizing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang, re-engineering, sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Downsizing dapat meningkatkan efisiensi karena biaya upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. 7. Organisasi jejala, networking organization.
Perusahaan harus memiliki semua fungsi utama produksi, pemasaran, dan sebagainya agar dapat dijalankan kegiatan perusahaan. Fungsi utama organisasi jejala tidak harus dimilikinya sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Ya, ini kita harus bekerja sama dengan perusahaan lain. Ya, tapi lebih baik harus ada hitam di atas putih atau kontrak. Perusahaan dengan struktur organisasi jejala ini cukup dikendalikan oleh beberapa orang eksekutif yang bertugas mengatur dan mengkoordinir para subkontraktor perusahaan dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. 8. Kaizen diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaan. Jadi di sini memperbaiki semua bidang setiap hari secara kontinus sampai akhir dari perusahaan atau perusahaan dinyatakan pilot, bangkrut. Menurut Kazuo Inamori, bahwa Kaizen adalah today better than yesterday, then make tomorrow better than yesterday. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan buat esok lebih baik dari hari ini. Artinya ada peningkatan terus. Ya, peningkatan perbaikan. Jadi meningkat. Hari ini meningkat, besok meningkat lagi. Dalam hadis Islam dikatakan bahwa jika hari ini sama dengan kemarin, berarti merugi. Dan jika lebih jelek, maka celaka. Harusnya apa? Lebih meningkat. Hari ini lebih meningkat dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin, maka disebut juga merugi. Konsep Kaizen berkaitan dengan konsep TQM. 9. Just in time. Model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya, cost management konsep, sudah sejak lama ketinggalan zaman dan perlu diubah. Unsur-unsur yang ada pada JIT, just in time. Yang pertama, A. Sikap awareness or education. Setiap orang harus mencoba memperbaiki keadaan walaupun pada mulanya salah, namun harus telah dicoba sehingga merupakan proses pendidikan bagi personel. Mencoba dan salah lebih bagus daripada tidak dicoba sama sekali. Yang B, housekeeping. Setiap orang harus bertanggung jawab pada setiap peralatan atau harta perusahaan, baik yang di bawah pengawasan maupun yang di luarnya. C, quality improvement. Kualitas harus terus ditingkatkan untuk menuju zero defect, tidak ada kerusakan. Kapan saja ditemukan kesalahan, operator harus segera menyetop operasi dan langsung melakukan koreksi. D. Uniform plate load, UPL. Artinya jika kita menjual harian, maka produksi harus harian pula. Produksi sesuai demand, tidak perlu ada persediaan. Yang E, redesign process flow. Untuk memenuhi konsep UPL di atas, maka kegiatan produksi harus didesain sedemikian rupa sehingga seluruh peralatan digunakan untuk memproduksi barang secara grup, bukan per departemen. Setup reduction.
Dengan melakukan redesign, maka dapat saja terjadi peralatan yang dimiliki dikurangi sehingga produk benar-benar sesuai kebutuhan. Yang G, supply network. Jaringan permasalahan harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga barang yang dibutuhkan ada. 10. ABC konsep. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang cost accounting atau persisnya manajemen accounting adalah activity based costing ABC. Model ini telah diaplikasikan sebagian besar perusahaan di Amerika dan dinilai telah mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Amerika terhadap produk asing khususnya Jerman dan Jepang. Malah model ini dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan konsep JIT yang dinilai sebagai produk Jepang. Dalam akuntansi konvensional dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk. A. Biaya langsung, B. Biaya upah langsung, dan C. Biaya overhead pabrik. 11. Balance scorecard. Menurut Kaplan and Norton bahwa balance scorecard berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional. Karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. 4. Perspektif kinerja balance scorecard yaitu A. Financial perspektif keuangan. Financial perspektif keuangan meninjau pemasukan dan pengeluaran termasuk bagian dari perspektif keuangan. Financial perspektif atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ada 3 pokok ukuran dalam perspektif keuangan, yaitu pertumbuhan dari pertambahan yang didapat selama proses bisnis berlangsung, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kinerja. Ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana perusahaan tersebut berada. Yang B, customer perspective, perspektif pelanggan. Customer perspective atau perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan jadi ukuran dalam balance scorecard. Customer perspective atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain seberapa besar omset penjualan,
tingkat keuntungan yang didapat perusahaan, berapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase royalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, kebutuhan pelanggan. C. Internal Business Process Perspective atau perspektif proses bisnis internal. Internal Process Perspective atau perspektif proses bisnis internal memerhatikan kondisi internal perusahaan, juga penting dalam balance scorecard. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Dan yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. D. Learning and Growth Perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.